Hari ini Ustazah akan memberikan materi tentang peredaran darah. Jadi gangguan pada sistem peredaran darah di manusia dan faktor apa saja yang mempengaruhi serta bagaimana cara menjaga kesehatan pada peredaran darah. Nah, kali ini di videonya Ustazah ada challenge buat kalian. Nanti challenge-nya seperti apa? Tonton terus videonya sampai akhir karena di situ nanti akan disampaikan challenge-nya. Nah, supaya kalian tidak bosan, Ustazah akan mengganti suaranya ya. Jadi penasaran suaranya seperti apa dan materinya seperti apa? Simak, stay tune videonya. Anak soleh solihah, tahukah kalian jika terjadi gangguan dalam sistem peredaran darah akan berdampak buruk pada bagian tubuh lainnya? Dan beberapa gangguan pada sistem peredaran darah manusia apa aja sih? Antara lain yaitu yang pertama hipertensi dan hipotensi. Hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu disebut juga tekanan darah tinggi, yaitu ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dibandingkan normal. Sebaliknya, hipotensi yang disebut juga tekanan darah rendah, yaitu ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah lebih rendah dibandingkan normal. Yang kedua yaitu anemia. Anemia ini adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Yang ketiga, stroke. Stroke ini disebabkan karena pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otak tidak dapat asupan nutrisi dan oksigen. Yang keempat yaitu leukemia. Leukemia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Jadi sel darah putihnya lebih besar dibandingkan sel darah merah. Sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah? Menurut Hendrik L. Blum, seorang profesor kesehatan di University of California dan pelopor dalam reformasi perawatan, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Keempat faktor itu antara lain yaitu yang pertama yaitu faktor perilaku. Perilaku yang kurang sehat juga akan menimbulkan beberapa penyakit. Contohnya kurang berolahraga, kebiasaan makan makanan siap saji atau junk food dan makanan berlemak akan menimbulkan penyakit seperti stroke, jantung, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Adalah faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penentu kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena di masyarakat yang tinggal di daerah yang tidak memiliki sarana kebersihan yang memadai akan mudah terjangkit penyakit. Lingkungan bersih seperti ini menunjang terwujudnya hidup sehat, berbeda dengan lingkungan yang tidak bersih atau kotor. Yang ketiga yaitu faktor keturunan. Penyakit ini disebabkan oleh bawaan dalam keluarga, misalkan penyakit jantung, penyakit diabetes. Yang keempat, faktor pelayanan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis untuk mempercepat pelayanan kesehatan di masyarakat. Anak soleh solihah, sekarang tahukah kalian bagaimana cara atau usaha dalam menjaga kesehatan organ peredaran darah? Pertama, beristirahat yang cukup. Kedua, berolahraga secara teratur. Ketiga, membiasakan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan rendah lemak. Dan yang terakhir, melakukan rekreasi. Berekreasi tidak harus bepergian ke tempat wisata. Membaca buku, bermain, atau di rumah bersantai adalah contoh sederhana dari berekreasi. Ustazah punya challenge buat kalian, yaitu kalian bisa melakukan kegiatan menghitung denyut nadi yang ada di buku kalian di halaman 115. Kumpulkan terakhir hari Selasa 20 Oktober 2020 ya, pukul 8.